Namanya disebut di vihara-vihara di Tibet, di sutra-sutra di Jepang, di stupa emas di Myanmar, di kampus-kampus India, dan di cerita rakyat Sri Lanka. Ia bukan hanya tokoh sejarah. Ia telah menjadi archetype, teladan pemimpin yang berubah dari pedang ke perdamaian. Epilog, jika Ashoka bisa bicara. Jika Ashoka hidup hari ini, ia mungkin tak akan terkejut melihat dunia yang masih berperang, manusia yang masih rakus dan kekuasaan yang terus menggoda. Tapi mungkin ia akan tersenyum melihat satu hal, bahwa dari penderitaan, seseorang bisa bertobat. Dari ambisi, seseorang bisa belajar melepas. Dan dari kegelapan, cahaya bisa tumbuh. Dan mungkin ia akan berkata, aku pernah menjatuhkan ribuan orang ke tanah. Tapi ketika aku menjatuhkan egoku sendiri, aku menemukan dunia. Aku telah menaklukkan kerajaan demi kerajaan, tetapi kemenangan terbesar dalam hidupku adalah ketika aku menaklukkan diriku sendiri di bawah pohon keheningan, di mana aku melihat penderitaan dunia dan menangis. Dulu aku bangga saat namaku ditulis di peta dengan darah. Kini aku lebihan bangga saat namaku tertulis di hati rakyat dengan kasih. Satu membawa dan kehancuran, satu membawa dan kedamaian. Segala kekuasaan yang kupunya hanyalah titipan, dan segala jabatan hanyalah bayangan yang akan lenyap. Tetapi satu yang abadi, dharma, hukum, kebenaran yang tidak lahir dari manusia, melainkan dari kesadaran yang murni. Aku pernah memerintah dengan ketakutan dan pedang, namun hanya ketika aku memerintah dengan welas, asih dan hukum kebaikan, rakyat benar-benar mencintaiku. Bukan karena mereka takut, melainkan karena mereka percaya. Kemenangan yang paling mulia bukanlah yang menumbangkan musuh di medan perang, tetapi yang menundukkan amarah dan kesombongan dalam diri sendiri. Karena negeri yang damai hanya bisa dibangun oleh hati yang damai pula. Jika aku dikenal nanti bukan karena kejayaanku, tetapi karena aku belajar dari kesalahan dan mengubah diriku, maka aku bersyukur. Karena dunia tidak membutuhkan raja besar, tapi hati besar. Dharma bukanlah agama yang memisah, tetapi cahaya yang menerangi jalan siapapun yang mencarinya. Aku tidak memaksa siapa pun untuk percaya seperti aku, hanya memohon agar semua berjalan dalam kasih dan kebaikan.